Hai 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 bun, assalamualaikum. Ada yang udah sahur belum tadi pagi? Dalam Islam, perbedaan itu memang hal biasa ya. Kayak misalnya puasa duluan atau nanti lebaran duluan gitu. Itu sih tergantung tentang mazhabnya sih katanya. Kalau aku ikut yang hari Minggu aja deh. Kalau teman-teman hari apa? Ada yang sama kayak aku? Jadi hari ini aku masih bisa mempersiapkan temen makan sahur buat nanti besok pagi atau besoknya lagi gitu. Jadi sekarang nih aku lagi bikin prep meal atau kayak makanan yang bisa diawetin lah gitu untuk beberapa hari ke depan. Lagi ngirisin kentang, iya ngirisinnya pakai tangan. Aku lagi mau bikin Mustafa kentang gitu. Jadi diirisin kayak gini kecil-kecil, harusnya sih pakai parutan. Cuma aku nyari-nyari parutan yang bulat buat kentang itu nggak ada. Jadi ya udahlah aku iris kayak gini aja. Aku bikinnya 3 kilo, tapi yang 2 kilonya itu udah aku parut pakai food processor. Jadi ini tinggal 1 kilo lagi. Jadi 1 kilonya lagi aku iris-iris pakai tangan aja, karena waktu di food processor itu ternyata kayak dia tuh lebih lebar sama lebih tipis gitu kentangnya, enggak nyiku kotak gitu loh, enggak kayak pakai tangan lah. Sebenarnya mah emang apa-apa juga lebih baik pakai tangan ya kalau nggak capek mah. Cuma sekarang kan memang banyak alat yang bisa mempermudah kita, cuma ya nggak sebagus sesempurna pakai tangan gitu. Iyalah ciptaan Tuhan. Setiap tahun aku memang selalu bikin kentang Mustafa ini. 3 kilo itu paling sedikit, biasanya 5 kilo gitulah untuk 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan aku bikin kentang Mustafa itu 2 kali. Kalau di total semuanya 10 kilo biasanya. Cuma kali ini aku bikinnya cuma 3 kilo aja, karena memang sefavorit itu sih sama kentang Mustafa. Apalagi kalau ada di hajatan ya, aku pasti ngambilnya kentang Mustafa doang, nggak pakai nasi. Nggak tahu kenapa, memang enak banget. Tapi tergantung sih, kalau yang kriuk itu aku suka. Tapi ada kan ya tuh kentang Mustafa kalau yang di hajatan itu suka melempem. Kalau yang aku bikin sekarang mah anti melempem dong. Ini mah dijamin awet sampai 2 bulan. Tapi aku bikin cuma 3 kilo ya, paling semingguan gitulah udah habis ya. Iles sombong. Tapi memang bener, nanti liatin bikinnya kayak gimana. Aku bikinnya ini tanpa kayak kapur sirih atau baking soda, baking powder gitu. Katanya kan direndam biar kering. Enggak, aku nggak pakai kayak gitu, tapi dia awet beneran sampai tahan 2 bulan. Aku pernah bikin. Aku cuci kentangnya ini bisa sampai 5-6 kali gitulah. Pokoknya sampai si air cuciannya itu bening. Aku bolak-balik, aku kayak diremes-remes gitu ya, biar si getahnya tuh bener-bener hilang gitu. Nah ini yang bikin si kentangnya itu awet. Jadi getahnya tuh udah nggak ada, nggak cepet melempem gitu jadinya. Ini udah kelima kali aku cuci, dan ini bakal aku buang lagi airnya dan bakal diganti lagi sama air baru. Terus ditirisin, nunggu beberapa saat biar airnya pada turun semua, dan goreng. Seharusnya digorengnya tuh pakai minyak yang banyak biar si Mustafanya itu tetap cepat kering. Cuma karena aku lagi hemat minyak, masya Allah ya harga minyak sekarang, ya udah jadi digorengnya pakai minyak sedikit kayak gini, nggak apa-apa lah ya. Ini pertama pakai api besar, terus abis itu kalau udah agak kering kayak gini, tuh lihat udah agak kering ini, tinggal dipindahin apinya ke api sedang, itu biar merata gitu loh si kentangnya, matangnya tuh udah biar merata. Ini pun aku kan diaduk-aduk terus ya, jangan ditinggalin. Kalau udah kuning kayak gini, diaduk-aduk kayak gini aja masih nggak nggak rata gitu si matangnya tuh, masih ada yang putih, ada yang coklat banget, ada yang pas gitu. Jadi makanya jangan ditinggal-tinggal ya. Nah untuk bumbunya ini simple banget ya, 5 siung bawang putih, terus 12 siung 5 siung bawang merah, 12 siung bawang putih. Habis itu pakai cabai merah. Ini cabai merahnya kalau dihitung-hitung aku pakai 28 biji cabai merah. Aku pakainya cabai keriting biar agak-agak ada pedesnya gitu. Kalau teman-teman mau pedes banget, maksudnya nggak pedes banget sih, maksudnya ada terasa pedes lah gitu saat makan, itu boleh banget pakai cabai rawit. Kalau aku enggak, soalnya makannya sama Keke juga suka banget. Dikasih air sedikit biar ngebantu memudahkan untuk melunakan si bumbu-bumbunya. Terus untuk bumbu tambahannya ini ada kaldu ayam sama garam 1 sendok makan dua-duanya, terus gula pasir 100 gram, ini ada asam jawa kira-kira 3 biji lah, terus ada daunnya, daun jeruk sama daun salam. Segitu aja bumbunya, hemat kan? Habis itu tumis bumbunya
bumbunya ini pakai minyak ya, sedikit jangan banyak-banyak minyaknya, soalnya nanti si bumbunya juga bakal ngeluarin minyak. Terus dimasukin daun-daunnya, dan ini asam yang tadi aku kasih air, terus jadi yang dimasukin itu cuma airnya aja ya. Kalau udah harum, udah wangi, tambahin gula pasir. Nanti si gula pasirnya itu akan larut, jadi dia bakal mencair gitu lah, jadinya si bumbunya lebih cair dari ini. Masukin juga jangan lupa garam sama kaldu ayamnya. Kalau teman-teman mau skip kaldu ayam boleh banget, nanti di garamnya tinggal ditambahin aja ya sebanyak si kaldu ayamnya itu. Diaduk-aduk terus sampai si bumbunya itu ngeluarin minyak dan agak sedikit kering. Nah kayak gini. Kalau ini udah siap si kentangnya buat dimasukin. Ini kentang 3 kilo teman-teman, lihat cuma sewajan aja, cuma sedikit sih menurut aku, jadinya cuma sedikit doang. Makanya kenapa kentang Mustafa itu orang kalau jual itu mahal, karena memang kentang 3 kilo tuh cuma jadi sedikit doang. Nah teman-teman kalau yang mau tambahin kacang boleh banget ya. Ini aku tambahin kacang 250 gram seperempat. Itu digoreng dulu sampai kering, tapi jangan terlalu coklat kacangnya. Terus kalau mau ditambahin teri juga boleh banget, itu enak banget. Aku mah kalau modalnya minim, kan teri mahal sekarang. Jadi ya udahlah, jadi kentang aja sama kacang ya. Ini juga udah enak pol. Nah udah, ya udah tinggal diaduk-aduk aja. Diaduk-aduknya sambil agak dipukul-pukul gitu ya, karena nanti si bumbunya tuh bakal menggumpal. Diaduk sampai rata, sampai kira-kira si kentangnya itu terbalut sama bumbu semuanya. Aku lupa bilang tadi kalau pas masukin si kentangnya itu api kompornya dikecilin ya, tapi jangan dimatiin, dikecilin aja. Tapi jangan yang paling kecil juga, gimana ya, nggak sedang, pokoknya hampir kecil banget lah gitu. Terus ya udah, kalau udah tercampur semua bumbunya, ini kira-kiranya udah, ini juga kayak masih ada menggumpal gitu ya sedikit, tapi nggak apa-apa, itu enak kalau diaduk-aduk pakai nasi gitu. Nah ini udah selesai, lihat kentang Mustofanya. Mudah-mudahan ini cukup sampai 2 minggu ya, amin. Ini enak banget teman-teman, ini simple, kayak sahur cuma makan pakai ini doang juga udah jadi sih, daripada pakai mie, bener gak? Next ke menu selanjutnya, ini aku mau masak daging. Kayaknya hal biasa banget gitu ya kalau mau puasa, mau lebaran gitu, orang-orang masak daging. Aku juga pengen ikutan kayak orang-orang. Alhamdulillah dikasih rezeki buat beli daging, cuma 1 kilo sih nggak apa-apa. Jadi 1 kilo ini aku bagi 2 ya, yang setengah buat bikin gepuk, yang setengahnya lagi buat bikin semur. Aku rebus 1 kilo daging ini kira-kira 30 menit gitu buat ngeluarin kotorannya, dan bener aja kan tuh, lihat itu yang di atas-atas itu tuh dari kayak kotoran-kotoran di darahnya lah, kayak katanya mah gitu, kata ibu aku sih bilang kayak gitu. Nah terus ini aku lagi milihin, karena memang tadi mentahnya aku udah motongin, ini yang buat si gepuknya, jadi dagingnya agak gedean. Kalau buat semur ini sengaja aku potongin kecil-kecil, nanti karena kalau pas makan itu jadi langsung srup gitu aja, nggak usah motongin dagingnya lagi. Untuk bumbunya juga gampang banget, aku pakai 3 butir kemiri, terus setengah buah tomat, ada bawang putih sama bawang merah. Ini perbandingannya sama ya, kalau bawang putihnya 4, bawang merahnya 4 juga, karena ini bawang merahnya kecil-kecil jadi aku tambahin 1. Terus jahe 1 ibu jari gitulah, biji pala sama cabe. Ada lada sama serai yang udah digeprek, ini nggak usah ikut di blender ya. Terus ada gula sama lada, terus ini kaldu sapi sama garam, ada santan sama kecap. Aku blender dulu bumbu yang harus dihalusin ini, terus dikasih air dan dimasukin ke dalam dagingnya. Habis itu tambahin air lagi biar agak penuh, terus dimasukin deh si bumbu-bumbu yang udah tadi aku sebutin. Untuk kaldu sapi sama garamnya itu 1 sendok teh aja. Kalau gula pasirnya 1 sendok makan. Kalau ladanya setengah sendok teh aja. Terus untuk kecapnya ini sesuai selera teman-teman aja. Kalau aku sukanya yang rada medok gitu ya, jadi rada loba lah gitu si kecapnya. Kalau takaran airnya juga tadi aku lupa nyebutin, kira-kira 1,5 liter gitu lah. Nanti juga dia surut, karena kan biar si bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam si dagingnya itu. Ya udah gitu tinggal ditutup deh, tunggu beberapa menit. Aku sih pakai 45 menit gitulah, karena kan tadi memang udah dimasak juga kan dagingnya 30 menit, jadi memang udah mateng, tapi tinggal nunggu empuk aja. Ini santan boleh di skip ya, aku mah suka karena kayak lebih pelem gitu deh sih. Rasa semurnya itu aku pakai setengah bungkus kara itu, jadi nanti si karanya aku bagi 2, yang setengah buat gepuk, yang setengah buat semur. Ini udah jadi, alhamdulillah. Tinggal 1 lagi nih, aku mau bikin gepuk. Ini dia bumbunya, 12 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 sendok makan ketumbar, terus aku pakai jahe, enggak deng, pakai apa itu
Ya Allah, mohon maaf aku lagi voice over terus keausan jadi gini nih. Dikasih serai 1 batang udah digeprek, terus gulanya sebundel kayak gitu, sama kaldu sapi sama garam, terus pakai asem juga ya, hampir sama lah kayak semur tadi. Nah ini terus si dagingnya ini digeprek-geprek kayak gitu biar si bumbunya nanti meresap. Terus ya udah, yang tadi bumbunya dihalusin kecuali jahe sama bawang merah. Jahe sama apa sih yang bulat namanya, gula merah, bukan jahe maksud aku mah tadi, sereh ya itulah pokoknya teman-teman. Cara buatnya kayak di video aja lah, jangan dengerin omongan aku ya. Pak Juliwat beneran ini udah haus ya Allah. Aku minum dulu boleh ya? Alhamdulillah. Nah lanjut lagi, ini air dari si gepuknya udah hampir surut, terus ditambahin aja tadi ini sisa santan bekas semur tadi, dimasukin semuanya aja karena memang dibutuhinnya cuma setengah aja. Kalau ini mah jangan di skip ya si santannya karena memang kurang pelem gitulah gepuk gak pakai santan. Ini udah hampir jadi, tinggal diaduk-aduk aja, jangan ditinggalin nanti gosong. Ini tinggal diaduk-aduk biar si airnya bener-bener kering. Nah ini aku udah aduk-aduk dan ini udah cukup kering ya. Tuh udah apa sih, tinggal bumbu-bumbunya aja itu kayak lembab gitu, becek gitulah tapi nggak basah. Ini tinggal digoreng. Ini digorengnya pakai api sedang tapi pakai minyak panas. Ini enak banget buat stok sahur. Jadi tinggal manasin minyak terus goreng udah jadi. Ini bisa tahan di freezer sampai 2-3 bulan kalau nyimpannya bener-bener rapih ya. Jangan sampai ada sedikit pun udara yang masuk gitu, pakai wadah yang kedap udara gitu. Ini digorengnya jangan terlalu kering, emel-emel aja, tapi gimana ya, kering luarnya, di dalamnya tuh masih emel-emel gitu loh. Emel-emel tuh apa sih, kayak juicy gitu tapi ada bumbunya gitu di dalam. Pokoknya mah ini kalau ditambahin nasi panas pas sahur, apalagi punya Mustafa ya yang tadi aku bikin, aduh ya Allah subhanallah ini nikmat pisan lah, pokoknya mah jadi husu gitu puasana. Nah ini udah mateng tuh, aku nggak begitu kering ya ngegorengnya. Ini tuh udah nikmat, pokoknya luar biasa deh nikmatnya ya kalau ditambahin nasi panas. Terus ini juga memudahkan banget kalau punya kayak gini buat sahur. Kurang lebih nanti aku sahur pakai menunya kayak gini ya, tinggal ditambahin sayur aja. Sayurnya biasa nasi ngulup gambas gitu, enak. Ini kurang lebihnya kayak gini, aku bakal sahur 2-3 hari ke depan. Gak usah dibayangin kalau ditambahin nasi kayak gimana. Nah kayak gini kalau makan sama semur sama Mustofanya. Nah terus aku kasih gambaran lagi kalau lagi makan pakai gepuknya juga. Ini nasinya nasi anget, terus makannya pakai tangan, ditambahin si kentang Mustofanya. Aku lupa nggak nambahin sambelnya. Tadi ada sambelnya, itu sambelnya sambel bawang, itu juga pernah aku bikin videonya ya, nanti scroll aja ke bawah. Terus untuk kentang Mustofanya ini aku dapat 5 plastik kayak gini. Aku udah bagi ibu juga, dan semoga video aku bermanfaat ya hari ini. See you my next video. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Wassalamualaikum.